Shalom saudara, puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan di hari ini sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Saudara, kali ini saya akan berbagi renungan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Esra pasal yang kedua ayat 42 sampai 54. Demikian firman Tuhan. Inilah kaum penunggu pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, semuanya 139 orang. Inilah para budak di bait Allah, Bani Siha, Bani Hasufa, Bani Tabaut, Bani Keros, Bani Siaha, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Akub, Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hanan, Bani Gedel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Resin, Bani Nekoda, Bani Gasam, Bani Usa, Bani Pasea, Bani Besai, Bani Asna, Bani Meunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Baslut, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Tema, Bani Nesia, Bani Hatifa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, untuk tema kali ini yaitu kesetiaan dalam pelayanan sekecil apapun. Saudara-saudara, Esra pasal 2 ini mencatat daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan di Babel ke Yerusalem. Mereka bertekad untuk membangun kembali bait suci dan memulihkan ibadah kepada Tuhan. Bagian ini mencakup berbagai kelompok, termasuk para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah, yang tampaknya memiliki peran kecil atau rendah secara sosial. Namun nama mereka dicatat dengan teliti, menunjukkan bahwa dalam pandangan Allah, setiap orang yang melayaninya tanpa memandang jabatan atau status memiliki nilai yang penting. Saudara-saudara, mari kita lihat bersama-sama untuk Esra pasal yang kedua ayat yang ke-42, yaitu para penunggu pintu gerbang. Saudara, ayat ini mencatat kelompok para penunggu pintu gerbang yang berjumlah 139 orang. Tugas mereka dalam bait suci adalah menjaga pintu, sebuah tugas yang tampak sederhana namun sangat penting dalam menjaga kekudusan bait suci. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hanya orang yang layak yang boleh masuk menjaga tempat ibadah dari gangguan atau ketidakpantasan. Saudara, tugas penunggu pintu gerbang mengajarkan bahwa tidak ada tugas yang terlalu kecil dalam pelayanan Tuhan. Mereka adalah simbol pentingnya menjaga kekudusan dalam komunitas iman. Peran mereka mengingatkan kita bahwa setiap pelayanan yang dilakukan bagi Tuhan, betapapun kelihatannya tidak signifikan, adalah bagian penting dari penyembahan kepada Allah. Dalam konteks modern, mereka bisa dibandingkan dengan orang-orang yang menjaga ketertiban dan keamanan di gereja, atau bahkan mereka yang menjalankan tugas administrasi dan logistik yang mendukung pelayanan. Selanjutnya, saudara-saudara, mari kita lihat dalam Esra ayat pasal yang kedua ayat yang ke-43 sampai 54, yaitu para budak di bait Allah.
Saudara, ayat-ayat ini mencatat kelompok para budak bait Allah, orang-orang yang secara sosial memiliki status yang sangat rendah, namun mereka berperan dalam tugas-tugas penting di bait Allah, seperti menjaga kebersihan, mempersiapkan persembahan, dan mendukung kebutuhan praktis lainnya untuk memastikan bait suci berfungsi dengan baik. Saudara, meskipun mereka disebut budak, tugas mereka sangat berharga dalam ibadah kepada Tuhan. Mereka mengerjakan pekerjaan di balik layar yang seringkali tidak terlihat tetapi sangat penting. Saudara, pengajaran ini menekankan bahwa setiap pelayanan kepada Tuhan, baik yang besar maupun yang kecil, yang terlihat maupun yang tersembunyi, adalah pelayanan yang mulia. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak melihat status sosial kita, melainkan kesetiaan kita dalam melayani. Saudara, dari perikop ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting, yaitu pertama, tidak ada peran yang terlalu kecil dalam pelayanan Tuhan. Baik para penunggu pintu gerbang yang menjaga kekudusan maupun para budak bait Allah yang melakukan pekerjaan fisik. Semua berkontribusi untuk menjaga bait suci, berfungsi dengan baik. Di zaman modern, ini dapat mengingatkan kita bahwa apapun peran kita dalam gereja, entah itu pemimpin, pembersih, atau pengatur teknis, semuanya berharga di mata Tuhan. Yang kedua, Tuhan menghargai setiap orang yang melayaninya. Daftar ini mencatat nama-nama mereka dengan spesifik, menunjukkan bahwa Allah mengenal dan mengingat setiap orang yang melayani. Ini memberi penghiburan bagi mereka yang mungkin merasa bahwa pelayanan mereka kecil atau tak terlihat. Yang ketiga, kesetiaan dalam hal-hal kecil mencerminkan sikap hati kita terhadap Tuhan. Jika kita setia dalam tugas kecil, Tuhan dapat mempercayakan kita dengan tanggung jawab yang lebih besar, melayani dengan hati yang penuh komitmen apapun bentuk pelayanannya adalah sikap yang disukai Tuhan. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan, dalam Esra pasal 2 ayat 42-54 ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah menghargai setiap pelayanan, dari yang terlihat penting hingga yang tampak rendah di mata manusia. Setiap orang, termasuk mereka yang mungkin dipandang remeh, tapi dicatat dan diingat oleh Tuhan karena kesetiaan mereka. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan dengan segenap hati yang setia, tidak peduli besar kecilnya tanggung jawab yang diberikan kepada kita, karena semua itu adalah bagian dari penyembahan kepadanya. Amin. Semoga renungan kali ini dapat bermanfaat bagi kita ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di renungan harian berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.